62. Putusan nomor 62 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Syafi'i, Faisal Nazirul Haq, dan Talis Koril Fatna selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan para pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mendengar dan membaca keterangan pemberi keterangan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Buruh, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Persatuan Indonesia, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara selanjutnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Kedudukan hukum pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam permohonan aku. Selanjutnya, paragraf 3.7, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi hapus ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden 20%. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu inkonstitusional. MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan Enika Maya Oktavia dalam perkara nomor 62/PUU-22/2024 Kamis 2 Januari 2024. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK Soehartoyo. Pada poin putusan berikutnya, Soehartoyo menyatakan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Dalam amar putusannya, MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK sekaligus memerintahkan agar putusan mereka dimuat dalam berita negara sebagaimana mestinya. Pada kesempatan itu, 2 dari 9 hakim konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmik, dinyatakan memiliki pendapat berbeda. Menurut Soehartoyo, keduanya menyatakan pemohon tak memiliki legal standing. Namun pada pokoknya, 2 hakim tersebut berpendapat para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pada pokok permohonan. Dalam gugatannya, pada intinya para pemohon menggugat pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang presidensial threshold berupa 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah mengantar persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh partai politik yang memiliki minimal 20% kursi DPR
atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura tagar Nabi Sundel.